Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali walaupun tidak tatap muka secara langsung dalam mata kuliah etnomatematika. Tapi semoga tidak mengurangi kualitas dan kuantitas semangat belajar kita, dan semoga teman-teman di sana ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Amin. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan mereview jurnal etnomatematika. Ada 2 jurnal yang akan direview, yaitu jurnal nasional dan jurnal internasional. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan beranggotakan ada Rizka Nurmalasari Kasman, NPM 182151002 sebagai pemateri 1, ada Opi Sophia, NPM 182151037 sebagai pemateri 2. Kemudian ada Cucu Neni Mulyani, NPM 182151119 sebagai pemateri 3. Dan untuk pemateri terakhir, yaitu saya sendiri, Siti Apriliani Sophia, NPM 182151053 sebagai pemateri 4. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami telah mereview sebuah jurnal nasional yang berjudul Etnomatematika pada bentuk jajanan pasar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di sini yang pertama ada pendahuluan jurnal nasional, yang kedua identitas jurnal nasional, yang ketiga ringkasan jurnal nasional, yang keempat pembahasan, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan jurnal nasional. Pada tugas mata kuliah etnomatematika ini, pada jurnal pertama penulis akan membahas jurnal nasional tentang etnomatematika pada bentuk jajanan pasar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebab, menurut penulis, dalam pembelajaran matematika, siswa dapat diajak bereksplorasi mempelajari berbagai bentuk geometri pada bentuk jajanan pasar. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang kental dengan berbagai tradisi. Makanan tradisional seperti jajanan pasar adalah salah satu syarat yang biasanya digunakan dalam prosesi tradisi tersebut. Misalnya sesaji, prosesi pernikahan, orang meninggal, grebek maulud tidak terlepas dari unsur makanan tradisional. Jajanan pasar adalah makanan tradisional yang kita jumpai di pasar-pasar tradisional dan merupakan makanan warisan leluhur. Topik ini memiliki relevansi dengan hal yang kami minati karena tema yang diambil mengenai etnomatematika, yaitu bagian dari matematika yang dilakukan sekelompok orang atau masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan yang mengandung unsur matematis di dalamnya. Seperti kita ketahui, prosesi tradisi yang ada pada suatu masyarakat harus tetap dilestarikan oleh generasi kita khususnya, supaya generasi yang akan mendatang tetap mengetahui dan melestarikan tradisi yang diturunkan oleh nenek moyangnya. Makanan tradisional seperti jajanan pasar adalah salah satu syarat yang biasanya digunakan pada prosesi tradisi tersebut. Pada topik yang dibahas di jurnal ini membuat kami tertarik untuk membahasnya. Yang kedua, identitas jurnal nasional, yaitu berjudul Etnomatematika pada bentuk jajanan pasar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulisnya Nuqtohul Huda, Lembaga Penulis Universitas Sanata Dharma atau USD, Lembaga Penerbit yaitu Pendidikan Matematika Unswagati Cirebon yang diterbitkan pada tanggal 25 September 2018. Yang ketiga, ringkasan jurnal nasional, yaitu ada pendahuluan, kajian teori, metodologi penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. A. Pendahuluan.
Jajanan pasar yang ada di Indonesia merupakan ciri khas budaya beraneka ragam, baik berupa kue kering maupun kue basah beserta modifikasinya. Secara fisik, dari bentuk makanan ini memiliki ciri khas dengan corak dan bentuk yang hampir selalu sama sejak zaman dahulu. Mendalami beberapa bentuk geometri yang terdapat dalam fisik jajanan pasar untuk dikaitkan dengan pembelajaran geometri SD tentunya akan sangat menarik. Siswa dapat diajak bereksplorasi mempelajari berbagai bentuk geometri jajanan pasar tersebut, sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini juga akan dapat memberikan kegunaan untuk pembelajaran matematika, misalnya geometri SD dan beberapa materi matematika terkait yang lainnya. Tujuan penelitian mengetahui jenis-jenis jajanan pasar dan aspek-aspek matematis apa saja yang terdapat dalam berbagai bentuk jajanan pasar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. B. Kajian teori. Istilah etnomatematika berasal dari kata ethnomathematics yang diperkenalkan oleh De Ambrosio, seorang matematikawan dari Brasil pada tahun 1977. Secara istilah, etnomatematika diartikan sebagai matematika yang dipraktikkan di antara kelompok budaya, diidentifikasi seperti masyarakat nasional, suku, kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia tertentu, dan kelas profesional. Jajanan pasar dapat diartikan sebagai makanan tradisional. Jajanan pasar Indonesia yang ada di tanah air kita merupakan ciri khas budaya beraneka ragam. Jajanan pasar merupakan kue tradisional beserta modifikasinya, baik berupa kue kering maupun kue basah. Unsur matematis yang terdapat pada bentuk jajanan pasar di daerah istimewa Yogyakarta antara lain, yang pertama ada unsur geometri bidang dan unsur geometri ruang, yang kedua perhitungan persamaan linear, yang ketiga bentuk komposisi campuran bahan pokok. Selanjutnya, C. Metodologi penelitian. Dengan menggunakan pendekatan etnomatematika, peneliti melakukan eksplorasi dan pengelompokan aneka bentuk jajanan pasar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan metode studi lapangan, wawancara, dan studi dokumen untuk mendapatkan data yang valid. Setelah data diperoleh, kemudian dianalisis dan diolah menggunakan sistem pengelompokan sesuai dengan kategori dan unit-unit berdasarkan masing-masing pola unsur matematika yang ditemukan, yaitu berdasarkan kelompok geometri bidang dan geometri ruang. Hasil tersebut kemudian dilakukan analisis dan penarikan kesimpulan. D. Pembahasan. Jajanan pasar Indonesia yang ada di tanah air kita merupakan ciri khas budaya beraneka ragam. Jajanan pasar merupakan kue tradisional beserta modifikasinya, baik berupa kue kering maupun kue basah. Sesuai dengan namanya, awalnya jajanan pasar dijual di pasar tradisional. Yang pertama ada unsur-unsur geometri yang terdapat pada jajanan pasar di daerah istimewa Yogyakarta, antara lain yang pertama lingkaran, contohnya putu ayu. Yang kedua berbentuk bola, contohnya klepon. Yang ketiga berbentuk balok, contohnya wajik. Yang keempat silinder, contohnya lemper. Yang kelima kerucut, contohnya klorot. Yang kedua ada persamaan linear. Berikut adalah hasil wawancara penulis tentang biaya produksi dan harga jual jajanan pasar. Nah, di sini jenis jajanannya yaitu lemper, biaya produksinya per biji yaitu 1.000, harga jualnya per biji 1.300, selisih harga yaitu 400. Lalu ada jenis jajanan arem-arem, biaya produksi 1.200, harga jualnya 1.500, lalu selisih harganya 300. Contoh,
Waginah adalah pembuat jajanan lemper dan arem-arem. Dalam satu hari, dia dapat membuat dan menjual 250 lemper dan 350 arem-arem. Jika biaya produksi dan harga jual sebagaimana yang ada di tabel, maka Waginah akan mendapatkan penghasilan setiap harinya sebesar, nah di sini dimisalkan X keuntungan lemper dan Y keuntungan arem-arem. Bentuk persamaannya 250X ditambah 350Y sama dengan 250 dikali 400 ditambah 350 dikalikan 300 sama dengan 205.000. Sehingga diperoleh keuntungan Waginah dalam satu hari adalah sebesar 205.000. Nah, yang selanjutnya ada aspek-aspek matematika yang terdapat pada jajanan pasar, yaitu jenis jajanan pasar arem-arem. Aspek matematisnya, yang pertama bentuk geometris silinder atau tabung, yang kedua perkiraan pada pembuatan awal hanya diisi seperempatnya, agar ketika matang tidak over. Yang ketiga dimasak dengan perkiraan waktu sekitar 45 menit. Yang keempat, komposisi perbandingan bahan-bahan pembuatnya. Lalu ada keterkaitan budaya atau tradisi, sering ada di mantenan, hajatan, mauludan, rapat. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan pada kajian terhadap bentuk jajanan pasar yang berada di wilayah Yogyakarta, diperoleh beberapa unsur etnomatematika, di antaranya unsur geometri bidang dan geometri ruang. Selain bentuk geometri, juga ditemukan aspek ekonomi. Dalam sistem penjualan jajanan pasar yang dalam hal ini dapat dikaitkan pada perhitungan persamaan linear dengan variabel. Selain itu, bentuk komposisi campuran bahan pokok, satuan setiap bahan yang digunakan dan lama waktu memasaknya merupakan bagian dari satuan waktu dan ukuran dalam matematika. Penelitian ini sebenarnya masih belum mendalam dan jika dilanjutkan untuk digali lebih mendalam masih sangat banyak unsur matematika yang dapat ditemukan kembali sehingga penulis menyarankan untuk menggali kembali proses penemuan etnomatematika. Pada jajanan pasar misalnya dikaitkan dengan makna filosofis setiap bentuknya dengan logika matematika atau dengan unsur yang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pembahasan. Di antaranya ada A, yaitu relevansi antara topik jurnal dengan karya-karya dan bidang keahlian penulis. Topik yang dibahas pada penelitian ini adalah mengenai etnomatematika pada bentuk jajanan pasar di daerah istimewa Yogyakarta. Adapun relevansi antara topik yang dipilih dengan bidang keahlian penulis terletak pada pemilihan temanya, yaitu mengenai etnomatematika. Hal tersebut dikarenakan penulis merupakan ahli di bidang matematika dan etnomatematika merupakan bagian dari matematika sehingga relevan dengan tema yang dipilih, di mana penulis meneliti mengenai unsur-unsur geometri bidang dan geometri ruang, perhitungan persamaan linear, dan bentuk komposisi campuran bahan pokok, sehingga dalam proses penentuannya mengandung unsur matematis di dalamnya. B. Pokok-pokok argumentasi penulis dalam pendahuluan. Nah, terdapat pokok-pokok argumentasi penulis dalam pendahuluan antara lain yaitu membahas makanan tradisional seperti jajanan pasar yang merupakan salah satu syarat yang biasa digunakan pada prosesi tradisi masyarakat Jawa, khususnya daerah istimewa Yogyakarta. Daerah istimewa Yogyakarta merupakan bagian dari tanah Jawa yang kaya akan aneka ragam budaya dan tradisi leluhur. Dalam makanan tradisional ini terkandung konsep-konsep matematika seperti unsur-unsur geometri bidang dan geometri ruang, perhitungan persamaan linear, dan bentuk komposisi campuran bahan pokok. C. Yaitu pemilihan serta cakupan kajian teori. Cakupan teori yang dibahas pada penelitian ini yaitu mengenai makanan tradisional, jajanan pasar yang berhubungan dengan etnomatematika. Hal-hal yang mencakup jajanan pasar pada penelitian ini yaitu mengenai unsur-unsur geometri bidang dan geometri ruang,
perhitungan persamaan linear, dan bentuk komposisi campuran bahan pokok. Kegiatan tersebut mencakup kajian teori matematika, sehingga pada kegiatan yang dilakukan tersebut sangat erat kaitannya antara jajanan pasar dan unsur matematis. D. Yaitu metodologi penelitian yang digunakan dan relevansinya. Dengan menggunakan pendekatan etnomatematika, penelitian melakukan eksplorasi dan pengelompokan aneka bentuk jajanan pasar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan metode studi lapangan, wawancara, dan studi dokumen untuk mendapatkan data yang valid. Setelah data diperoleh, kemudian dianalisis dan diolah menggunakan sistem pengelompokan sesuai dengan kategori dan unit-unit berdasarkan masing-masing pola unsur matematika yang ditemukan, yaitu berdasarkan kelompok geometri bidang datar dan geometri ruang. Hasil tersebut kemudian dilakukan analisis dan penarikan kesimpulan. Pada metode penelitian dan pendekatan yang digunakan relevan dengan topik penelitian, dipilih dari tujuan penelitian itu sendiri. E. Kerangka berpikir penulis pada bagian pembahasan. Penelitian ini mengkaji hubungan antara makanan tradisional, yaitu jajanan pasar di daerah istimewa Yogyakarta, terhadap unsur atau aspek matematika. Adapun unsur atau aspek matematika yang ditemukan pada jajanan pasar tersebut adalah sebagai berikut. Yang ke-1 yaitu unsur-unsur geometri terdapat pada jajanan pasar di daerah istimewa Yogyakarta, antara lain ada lingkaran, contohnya putu ayu, bola, contohnya klepon, balok, contohnya wajik, silinder, contohnya lemper, dan yang terakhir ada bentuk kerucut, contohnya celorot. Untuk yang kedua ada persamaan linear. Pada proses penjualan jajanan pasar, seorang penjual pasti akan memperhitungkan keuntungan berapa yang akan dia peroleh. Jika ingin mendapatkan keuntungan, maka seorang penjual atau pengrajin jajanan pasar harus mengetahui berapa ongkos produksi dari setiap jenis jajanan pasar tersebut. Berikut adalah hasil wawancara penulis tentang biaya produksi dan harga jual jajanan pasar. Dapat kalian lihat sendiri pada layar masing-masing mengenai tabel selisih harga produksi dan harga jual jajanan pasar menurut jenis jajanan masing-masing. Nah, dari tabel tersebut didapatkan contoh, misalnya Walgina adalah pembuat jajanan lemper dan arem-arem. Dalam suatu hari dia dapat membuat dan menjual 250 lemper dan 350 arem-arem. Jika biaya produksi dan hasil jual sebagaimana yang ada di tabel, maka Walgina akan mendapatkan penghasilan setiap harinya sebesar. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita misalkan dulu X yaitu keuntungan lemper dan Y keuntungan arem-arem. Maka bentuk persamaannya 250X ditambah 350Y. Nah, hasil dari X itu kita dari tabel tadi yaitu didapatkan 400 selisihnya, sedangkan yang Y yaitu kita dapatkan 300. Maka dari persamaan tersebut didapatkan 250 dikali 400 ditambah 350 dikali 300, hasilnya 205.000. Sehingga diperoleh keuntungan Walgina dalam satu hari adalah sebesar 205.000.
Yang ketiga, ada bentuk komposisi campuran bahan pokok. Komposisi perbandingan bahan yang dibuat dalam setiap jenis jajanan pasar dan juga satuan perbandingan bahan yang digunakan. Misalnya, dalam pembuatan arem-arem berdasarkan resep bahan yang digunakan adalah bahannya misalnya 500 gram beras, 1 liter sendok, 1 liter santan dari setengah butir kelapa, 1 sendok teh garam, 1 lembar daun salam, 300 gram daging cincang, 300 cc santan dari 3/4 butir kelapa atau bisa disebut santan kental, 3 sendok makan minyak untuk menumis, daun pisang untuk membungkus. Satuan ukuran takaran yang digunakan merupakan bentuk unsur matematika yang diajarkan di sekolah dasar, yaitu mengenai satuan waktu dan pengukuran. Yang selanjutnya, ada kesimpulan dan saran yang diajukan penulis serta implikasinya pada penelitian berikutnya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa makanan tradisional yang kita jumpai di pasar-pasar tradisional merupakan makanan warisan leluhur. Menurut tradisi dan kebudayaan yang berkembang, khususnya di tanah Jawa, pada beberapa bentuk dan nama dari makanan tradisional yang disajikan syarat dalam setiap ritual tradisi memiliki makna secara filosofis kejawen. Misalnya, bentuk kumpeng secara filosofis memiliki arti dari bentuk manusia yang sangat banyak, hanya sedikit yang mampu mencapai kepada Sang Pencipta. Ini sesuai dengan bentuknya yang berbentuk kerucut, lebar di atas dan lancip atau mengecil pada puncaknya. Gambaran peneliti tentang unsur-unsur matematika yang terdapat pada makanan tradisional, yaitu jajanan pasar, dapat dijadikan sebagai media pembelajaran matematika atau dapat dijadikan sebagai contoh konkret. Yang selanjutnya adalah pembahasan bias memuat persetujuan, kritik, sanggahan, uraian, penjelasan, serta posisi penulis jurnal mengenai review terhadap jurnal. Penulis mengambil kesimpulan bahwa jurnal dengan judul Etnomatematika pada bentuk jajanan pasar di daerah istimewa Yogyakarta, karya Nuk Tohul Huda, dapat dikatakan masuk dalam kategori sebuah penelitian yang baik. Dalam hal metode penelitian, teknik maupun analisisnya sudah sesuai dengan aturan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun untuk isi jurnal dapat dikatakan sudah baik, di mana di dalam jurnal tersebut dijelaskan secara detail mengenai unsur atau aspek matematika yang terdapat pada makanan tradisional, yaitu jajanan pasar. Nah, untuk kesimpulan dan sarannya, yang pertama kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis data pada pembahasan serta penelitian bahwa makanan tradisional yaitu jajanan pasar dapat dijadikan sebagai media pembelajaran matematika atau dapat dijadikan sebagai contoh konkret dalam pengenalan unsur matematika yang terkait. Sarannya, penelitian ini sebenarnya masih belum mendalam dan jika dilanjutkan untuk digali lebih mendalam, masih sangat banyak unsur matematika yang dapat ditemukan kembali, sehingga penulis menyarankan untuk menggali kembali proses penemuan etnomatematika pada jajanan pasar. Nah, untuk selanjutnya yaitu jurnal internasional. Itu Ethnomathematics of Balinese Traditional Houses. Etnomatematika Rumah Adat Bali. Nah, pembahasannya yang pertama ada pendahuluan jurnal internasional, yang kedua identitas jurnal internasional, yang ketiga ringkasan jurnal internasional, yang keempat pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran.
Yang pertama, pendahuluan jurnal internasional. Etnomatematika adalah matematika yang diterapkan oleh kelompok budaya tertentu, kelompok buruh atau petani, anak-anak dari masyarakat kelas tertentu, kelas-kelas profesional, dan lain sebagainya, menurut Gerdes tahun 1994. Dari definisi seperti ini, maka etnomatematika memiliki pengertian yang lebih luas dari hanya sekadar etno atau etnis atau suku. Jika ditinjau dari sudut pandang riset, maka etnomatematika didefinisikan sebagai antropologi budaya atau kultural antropologi of matematik dari matematika dan pendidikan matematika. Selain itu, adat dan kebiasaan suatu etnis banyak sekali yang berkaitan dengan konsep-konsep matematika. Gagasan etnomatematika akan dapat memperkaya pengetahuan matematika yang telah ada. Oleh sebab itu, jika perkembangan etnomatematika telah banyak dikaji, maka bukan tidak mungkin matematika diajarkan secara bersahaja dengan mengambil budaya setempat. Matematika sebagai bentuk budaya sesungguhnya telah terintegrasi pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dimanapun berada. Pada hakikatnya, matematika merupakan teknologi simbolis yang tumbuh pada keterampilan atau aktivitas lingkungan yang bersifat budaya. Pada jurnal kedua ini, penulis akan membahas jurnal internasional tentang etnomatematika rumah adat Bali. Untuk itu, penulis mengeksplorasi etnomatematika rumah adat Bali, terutama yang berkaitan dengan ukiran dan bangunan tradisional Bali. Jenis penelitian ini adalah eksplorasi. Objek penelitian ini adalah 3 orang pemahat dan 2 orang pembangun rumah adat Bali. Data etnomatematis rumah adat Bali dikumpulkan melalui observasi, kuesioner, dan wawancara. Pengamatan dilakukan untuk memperoleh data tentang penerapan ide matematika pada ukiran dan bangunan adat Bali. Sedangkan angket digunakan untuk memperoleh data tentang profil objek penelitian dan etnomatematika. Wawancara dilakukan untuk memverifikasi data. Selanjutnya, data penelitian dianalisis secara deskriptif. Dalam etnomatematika, ukiran rumah adat Bali, pembelajaran matematikanya berkaitan dengan konsep kesamaan, pergeseran, dan refleksi. Dan etnomatematika rumah adat Bali dengan menggunakan pengukuran lengkap, nyari, dan rai. Nah, identitas jurnal internasional judulnya Ethnomathematics of Balinese Traditional Houses. Penulis ada I Gusti Putu Soeharta, I Gusti Putu Sudiarta, dan Wayan Puja Astawa. Lembaga penulis yaitu Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa Bali Indonesia. Penerbit yaitu International Research Journal of Engineering, IT, and Scientific Research, Vol 3 nomor 4 Juli 2017, halaman 47 sampai 56, ISSN 2454 2261. Tautan link seperti tertera di layar. Untuk tahun 2017, email yang pertama gpsuharta@yahoo.com, gusudiarta@yahoo.d, iwp astawa@yahoo.co.id. Nah, ringkasan jurnal internasional yang akan dibahas yang pertama pendahuluan, kajian teori, metodologi penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Ringkasan jurnal internasional pendahuluan. Bali terkenal sebagai destinasi pariwisata dengan keunikan berbagai seni budaya. Bali juga dikenal sebagai Pulau Dewata. Menurut filosofi Bali, dinamika kehidupan akan tercapai bila ada hubungan yang harmonis antara aspek parahyangan, pawongan, dan palemahan. Untuk pembangunan sebuah rumah harus memperhatikan aspek-aspek tersebut atau disebut trihita karana. Dalam konteks perumahan, parahyangan dimaknai sebagai hubungan harmonis antara penghuni rumah dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pawongan merupakan hubungan harmonis antara penghuni rumah dan palemahan. Diartikan sebagai hubungan yang harmonis antara penghuni dari sebuah rumah dan lingkungan.
Rumah adat Bali memiliki bentuk dan tampilan unik yang dipenuhi dengan ukiran atau ornamen. Nah, kajian teorinya dilihat dari referensi yang tercantum dalam penelitian ini. Penulis menggunakan beberapa buku dan jurnal sebagai kajian teori. Nah, ruang lingkup yang dibahas itu etnomatematika rumah adat Bali. Kaitannya etnomatematika dengan pembelajaran di sekolah. Metodologi penelitian, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner, dan wawancara. Pengamatan dilakukan di beberapa rumah adat Bali dengan menggunakan teknik pencatatan dan dokumentasi. Responden kuesioner adalah pemahat dan pembangun rumah adat Bali. Wawancara dilakukan untuk melengkapi data dan memverifikasi data. Data etnomatematis pada ukiran dan bangunan adat Bali dianalisis secara deskriptif. Nah, untuk pembahasan yang pertama, etnomatematika pada seni ukir rumah adat Bali. Salah satu contoh ukiran Bali yang ada pada pintu rumah adat Bali adalah sebagai berikut, seperti tertera di gambar. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu cara membuat ukiran Bali adalah dengan membuat sketsa ukiran dengan motif tertentu. Sketsa ini biasanya dibuat dengan kertas. Gambar 3A, ukiran Bali. Yang sebelah kiri, gambar 3B, ukiran Bali dengan garis simetris. Sebelah kanan, jika dicermati, ornamen atau ukiran pada rumah adat Bali mengandung konsep simetri. Garis tebal pada gambar 3B menunjukkan garis simetri. Nah, yang selanjutnya etnomatematika pada bangunan tradisional Bali. Seperti pada gambar itu menentukan posisi pintu dan jendela. Nah, di gambar ada pengukuran tradisional Bali. Lengkap, rai, sama nyari. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etnomatematik tumbuh dan berkembang dalam rumah adat Bali. Penggunaan asta kosala kosali dan asta bumi konsep dalam rumah adat Bali masih menjadi patokan. Penggunaan pengukuran berdasarkan ukuran tubuh, yaitu lengkap, nyari, dan rai, sangat dominan pada bangunan rumah adat Bali, khususnya dalam pembuatannya saka. Rasio saka lebar dan tinggi menggunakan rai ukuran agar penampilannya bagus. Konsep simetri, pergeseran, dan refleksi banyak digunakan dalam konstruksi maupun dalam bentuk ornamen ukiran Bali. Dilihat dari matematika formal, konsep yang digunakan dalam seni ukiran Bali adalah simetri refleksi. Penggunaan etnomatematik ukuran tubuh seperti lengkap, nyari, dan rai dirasa kurang praktis, sehingga pembangun rumah adat Bali cenderung menggunakan alat pengukur untuk mengukur, mempertahankan proporsi estetika semata-mata dengan penglihatan enak dilihat. Nah, yang ketiga, mengenalkan etnomatematika rumah adat Bali dalam pembelajaran matematika di sekolah. Pembelajaran yang berorientasi etnomatematika yaitu dengan memberikan masalah, fenomena, pola, gambar yang berhubungan dengan etnomatematika. Dalam hal ini dimungkinkan juga ketika siswa membuat atau menampilkan model etnomatematika digunakan sebagai sumber belajar matematika. Nah, selanjutnya siswa melakukan penyelidikan secara individu maupun berpasangan terkait dengan ide-ide matematika yang ada di etnomatematika. Ide harus ditetapkan melalui diskusi kelas atau interaksi dengan bimbingan guru melalui proses negosiasi makna yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun pengetahuan matematika. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Pada rumah adat Bali, baik pada ukiran yang digunakan maupun pada bangunan,
ditemukan etnomatematika, yaitu penggunaan konsep kesamaan, pergeseran, dan refleksi. Ini sangat cocok dengan konsep matematika formal dari materi transformasi. Dalam pembangunan rumah adat Bali, dalam menentukan ukurannya menggunakan asta kosakosali, sedangkan dalam penentuan lokasinya menggunakan konsep asta bumi. Kedua konsep inilah yang menjadi ciri khas bangunan rumah adat Bali. Ukuran tradisional Bali yang digunakan pada bangunan rumah adat Bali adalah langkat, nyari, dan rai. Etnomatematika dapat digunakan dalam pembelajaran di kelas, baik untuk menumbuhkan motivasi siswa maupun sebagai sumber belajar agar siswa dapat belajar dengan bermakna. Penerapan etnomatematika dalam pembelajaran memberikan berbagai manfaat, yaitu mereduksi asumsi bahwa matematika bersifat final, absolut, atau eksak. Yang kedua, menggambarkan perkembangan intelektual berbagai budaya, profesi, gender, dan sebagainya, untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan berbagai konteks serta sikap sosial dan emosional. Karena itu dianjurkan bagi peneliti lain untuk mengeksplorasi bentuk lain dari etnomatematika, dan untuk guru dalam mengintegrasikan etnomatematika ke dalam pembelajaran matematika di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai pembahasan, di sini terdapat beberapa poin. Untuk poin yang pertama, yaitu mengenai relevansi antara topik jurnal dengan karya-karya dan bidang keahlian penulis. Pada jurnal yang berjudul Ethnomathematics of Balinese Traditional House, yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu Ethnomatematika Rumah Adat Bali, terdapat relevansi antara topik jurnal dengan karya-karya dan bidang keahlian penulis. Jurnal tersebut mengangkat topik matematika yang mana penulis jurnalnya yaitu I Gusti Putu Soeharta, I Gusti Putu Sudiarta, dan I Gusti Puja Astawa dengan latar belakang kuliah di program studi pendidikan matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Ganesha yang terdapat di Bali, Indonesia. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai pokok-pokok argumentasi penulis dalam pendahuluan. Pada pendahuluan, penulis memaparkan bahwa matematika digunakan berbagai aspek kehidupan. Matematika dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimanapun, pengetahuan matematika selalu digunakan. Kebiasaan atau aktivitas sehari-hari syarat dengan matematika. Seluruh sistem pemikiran, nilai, moral, norma, dan kepercayaan masyarakat adalah budaya. Dan istilah yang digunakan untuk mengasosiasikan matematika dan budaya disebut etnomatematika. Penulis juga menyebutkan bahwa ditemukan penerapan etnomatematika dalam kurikulum matematika sekolah membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan kognitif, sikap sosial, dan emosional mereka sendiri. Dan ditemukan juga bahwa penerapan etnomatematika dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran silinder volume. Penelitian serupa menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran berbasis etnomatematika dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi etnomatematika pada rumah adat Bali. Dan hasil dari penelitian ini adalah suatu jenis etnomatematika tentang ukiran rumah adat Bali dengan konsep kesamaan, pergeseran, dan refleksi. Dan etnomatematika bangunan tradisional Bali menggunakan pengukuran lengkat, nyari, dan rai. Yang selanjutnya yaitu mengenai pemilihan serta cakupan kajian teori. Untuk literatur yang digunakan dalam penulisan jurnal, total keseluruhan adalah 12 pustaka dan semuanya merupakan pustaka baru di atas tahun 2000 yang berasal dari buku maupun jurnal-jurnal pendidikan dan matematika. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai metodologi penelitian yang digunakan dan relevansinya.
Penelitian dalam penulisan jurnal ini berfokus untuk memperoleh informasi tentang etnomatematika rumah adat Bali. Oleh karena itu, desain penelitian ini adalah eksplorasi. Objek penelitian ini adalah 3 orang pemahat dan 2 orang pembangun rumah adat Bali. Karakteristik objek penelitian adalah laki-laki, lulusan sekolah dasar, memiliki pengalaman rata-rata 12 tahun dan usia rata-rata 25 tahun. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner, dan wawancara. Pengamatan dilakukan di beberapa rumah adat Bali dengan menggunakan teknik pencatatan dan dokumentasi. Responden kuesioner adalah pemahat dan pembangun rumah adat Bali. Kemudian, wawancara dilakukan untuk melengkapi data dan memverifikasi data. Dan etnomatematis pada ukiran dan bangunan adat Bali dianalisis secara deskriptif. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir penulis pada bagian pembahasan. Pada bagian pembahasan, penulis membahas 3 fokus penelitian yang dijelaskan satu persatu. 3 fokus penelitian tersebut yaitu yang pertama, etnomatematika pada seni ukir rumah adat Bali. Kemudian, etnomatematika pada bangunan tradisional Bali. Dan yang terakhir, mengenalkan etnomatematika rumah adat Bali dalam pelajaran matematika di sekolah. Nah, untuk kesimpulan dan saran yang diajukan penulis serta implikasinya pada penelitian berikutnya. Penulis menyimpulkan bahwa matematika dan budaya sangat erat kaitannya. Matematika berkembang dari budaya. Etnomatematika adalah hubungan antara matematika dan budaya. Pada rumah adat Bali, baik pada ukiran yang digunakan maupun pada bangunan, ditemukan etnomatematika yaitu penggunaan konsep kesamaan, pergeseran, dan refleksi. Ini sangat cocok dengan konsep matematika formal dari matematika transformasi. Dalam pembangunan rumah adat Bali, dalam menentukan ukurannya menggunakan asta kosala kosali, sedangkan dalam penentuan lokasinya menggunakan konsep asta bumi. Kedua konsep inilah yang menjadi ciri khas bangunan rumah adat Bali. Ukuran tradisional Bali yang digunakan pada bangunan rumah adat Bali adalah lengkat, nyari, dan rai. Etnomatematika dapat digunakan dalam pembelajaran di kelas, baik untuk menumbuhkan motivasi siswa maupun sebagai sumber belajar agar siswa dapat belajar dengan bermakna. Penerapan etnomatematika dalam pembelajaran memberikan berbagai manfaat, yaitu mereduksi asumsi bahwa matematika bersifat final, absolut, atau eksak, kemudian menggambarkan perkembangan intelektual berbagai budaya, profesi, gender, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan berbagai konteks, serta sikap sosial dan emosional. Karena itu, dianjurkan bagi peneliti lain untuk mengeksplorasi bentuk lain dari etnomatematika. Kemudian untuk guru, dalam mengintegrasikan etnomatematika ke dalam pembelajaran matematika di kelas. Nah, yang selanjutnya, pembahasan bias memuat persetujuan, kritik, sanggahan, uraian penjelas, serta posisi penulis jurnal review terhadap jurnal. Untuk pemilihan jurnalnya bagus dan unik, sehingga dapat menjadi daya tarik untuk para pembaca. Dan untuk abstraknya, jelas dan sistematis, sehingga dapat menjadi gambaran bagi para pembaca mengenai isi dari jurnal tersebut. Kemudian untuk perkenalannya juga lengkap, memuat semua informasi yang dibuat para reviewer, yang dibutuhkan para reviewer, seperti tujuan dari dilakukannya penelitian pada rumah adat Bali, terutama yang berkaitan dengan ukiran dan bangunan tradisional Bali. Dan pada hasil dan pembahasan, penulis menuangkannya dengan singkat, padat dan jelas, disertai pula dengan gambar sehingga pembaca dapat mengetahui bentuk ukiran dan bangunan rumah di Bali. Kemudian untuk kesimpulan dan sarannya, sebenarnya untuk kesimpulan sudah sangat jelas dijelaskan di pembahasan yang sebelumnya.
Dan untuk hasil review penulis terhadap jurnal internasional ini, yaitu jurnal ini sudah termasuk kategori yang baik. Sistematika penulisannya telah tersusun dengan jelas mulai dari judul penelitian, nama penulis, abstrak, pendahuluan, kajian pustaka, metode hasil dan pembahasan kesimpulan, dan daftar pustaka. Judul penelitian yang digunakan oleh penulis juga jelas, akurat, tidak ambigu, dan menggambarkan apa yang akan diteliti. Pada bagian abstrak, menurut kami sudah baik karena penulis mampu menggambarkan secara jelas mengenai masalah penelitian, tujuan penelitian, metode dan hasil yang didapatkan. Juga untuk jurnal penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian yang cukup bagus karena pada bagian penutup sudah memuat kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, setelah menganalisis secara keseluruhan, menurut kami jurnal penelitian ini secara sistematika sudah bagus karena penulis telah mengikuti aturan penulisan yang benar. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan apabila ada yang ditanyakan atau ada yang memberikan saran dan kritiknya, kita lanjut di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.